Kira-kira 2 tahun yang lalu, waktu Mbah Kodok mengatakan bahwa Setiawati yang sudah berhubungan dengan dia beberapa waktu, ingin dikawinkan di alam manusia. Waktu itu Mbah Kodok kan bingung bagaimana melakukan itu. Kalau di KUA tidak mungkin, di gereja juga tidak mungkin, catatan sipil juga bagaimana, karena pasangannya makhluk halus. Dalam situasi di mana tidak mungkin melakukan perkawinan itu di alam nyata, Mbah Kodok diskusi dengan saya bilang bisa, tapi dilakukan sebagai satu seni kejadian, satu happening art. Jadi saya bikin satu happening art, saya menyelenggarakan satu happening art yang bentuknya adalah Mbah Kodok kawin dengan Setiawati dengan adat Jawa. Ini sebetulnya justru anti kemusyrikan ya, karena hubungan Setiawati dengan Kodok ini berbeda dengan hubungan laki-laki Jawa dengan makhluk halus seperti yang sudah-sudah. Yang sudah-sudah kalau kita lihat misalnya cerita Joko Tarub Nawang Wulan, atau kita lihat cerita Danang Sutawijaya Ratu Kidul, itu di situ cara menceritakan misalnya Joko Tarub. Cerita Joko Tarub diawali dengan pelecehan seksual, pencurian, penculikan, penyanderaan, pemerkosaan. Tapi di dalam cerita itu Nawang Wulan tetap melayani Joko Tarub dengan penuh pengabdian sebagai wanita dalam nilai-nilai tradisional Jawa yang patriarkal. Nah, hubungan Danang Sutawijaya dengan Ratu Kidul pun demikian. Ratu Kidul di situ seolah-olah hanya menjadi sarana untuk mencapai kekuasaan, mengerahkan pasukan untuk membantu Danang Sutawijaya dalam peperangannya supaya menang dan mendapatkan kekuasaan. Nah, pola-pola hubungan dengan makhluk halus itu semuanya seperti itu yang melazim. Dan memang kalau berhubungan dengan makhluk halus selain Tuhan untuk meminta harta, meminta materi dan kekuasaan, ya memang itu musyrik. Tapi kita tidak melakukan itu. Setiawati kawin dengan Kodok Ibnu Sukodok di alam manusia itu merupakan tonggak sejarah dalam kebudayaan Jawa. Sebelum ini belum pernah ada laki-laki Jawa menikah dengan makhluk halus dirayakan di alam manusia. Selalu dilakukan di alamnya makhluk halus. Nah, ini Kodok Ibnu Sukodok itu ngwongke, memanusiakan, mengorangkan Setiawati ini karena kasih sayangnya. Oleh karena itu di dalam acara perkawinan nanti, dalam temu nanti, danyang-danyang tanah Jawa akan berkumpul. Nah, ini danyang juga merasa perlu menyampaikan sesuatu terkait dengan musyrik-musyrik tadi itu. Danyang itu bukan jin, bukan tempat meminta sesuatu. Tapi menurut tradisi kami orang Jawa, danyang adalah nenek moyang, tokoh-tokoh manusia yang karena ketinggian ilmunya mereka bisa melintas batas ruang dan waktu dan bisa berpindah-pindah alam. Oleh karena itu ketika mereka masuk ke dalam alam kelanggengan, mereka tetap berada di tanah Jawa dan menjaga tempat-tempat strategis, terutama strategis secara ekologis. Misalnya di mata air penting, di pohon-pohon yang menjaga mata air penting, atau di laut, atau di gunung. Dan mereka hadir di situ adalah untuk mengayomi, untuk menjaga terutama sumber air orang Jawa, pertama. Yang kedua untuk menjaga kebudayaan orang Jawa, karena untuk berkomunikasi dengan mereka disyaratkan menggunakan bunga-bungaan dan sebagainya. Dan syarat ini adalah untuk menjaga keanekaragaman hayati dan keindahan desa-desa, supaya orang-orang di desa-desa tetap menanam mawar, tetap menanam melati. Dan karena mereka umumnya menjaga tempat-tempat sumber air, maka itu terkait langsung
dengan kesejahteraan dalam arti pertanian yang membutuhkan irigasi. Nah, seiring dengan didiskreditkannya para danyang, sumber-sumber air besar dijual, sumber-sumber yang kecil di desa-desa di mana ada pohon besar diserang karena dikatakan musyrik, pohonnya ditebang dan dijual, dan lalu akibatnya yang menderita semua. Oleh karena itu nanti di dalam perhelatan kita kali ini, danyang-danyang Tanah Jawa akan berkumpul. Dan yang paling penting dari antara mereka itu untuk kali ini, bukan datangnya Ratu Kidul, tapi datangnya Sabdo Palonoyo Genggong. Sabdo Palonoyo Genggong itu punokawannya Brawijaya Pamungkas. Pada waktu Sirno ilang kertaning bumi atau keruntuhan Majapahit, mereka masuk ke dalam alam kelanggengan, moksa, hilang dengan janji 500 tahun lagi akan kembali bila mana bangsa Jawa sudah kembali ke agama Budi. Agama Budi maksudnya itu adalah membangun peradaban berdasarkan budi, berdasarkan akhlak mulia. Pada tahun 1945, orang-orang Javanisme itu semua sangat antusias menyambut datangnya Ratu Adil, kembalinya Sabdo Palonoyo Genggong. Dan memang pada waktu itu sudah hampir terjadi dia kembali. Tapi sayang sekali, konflik-konflik politik yang terjadi pada saat itu diselesaikan dengan berdarah. Oleh karena diselesaikan dengan berdarah, maka di atas kemenangan itu tidak dapat dibangun suatu peradaban berdasarkan budi. Karena tidak mungkin membangun peradaban berdasarkan budi di atas banjir darah. 65 apalagi, banjir darahnya sangat besar. Oleh karena itu Orde Baru tidak bisa membangun peradaban berdasarkan budi. Justru Orde Baru bisanya menghabiskan sumber daya alam dan tidak jadi infrastruktur, tidak jadi layanan kesehatan, tidak jadi layanan pendidikan, tapi jadi hutang. Jadi justru kekayaan bangsa ini yang dikuasai Orde Baru, dikelola oleh Orde Baru, justru jadi kutukan. Bukan suatu yang membawa kita ke arah kesejahteraan. Nah sekarang kebetulan Presiden Jokowi punya program mirip-mirip dengan Sabdo Palonoyo Genggong, yaitu Presiden Jokowi mencanangkan revolusi mental. Revolusi mental itu adalah, kalau dalam pemahaman saya, adalah mari kita benahi diri dari segi budi, dan kita bangun peradaban kita berdasarkan budi. Kalau kita berhasil membangun peradaban berdasarkan budi, otomatis era Ratu Adil akan datang. Keadilan akan merata, tiba-tiba Bengawan Solo bisa jadi nadi transportasi lagi, sungai-sungai tidak banyak sampah, sawah-sawah tidak penuh bahan kimia pertanian, laut kita tidak penuh plastik, kendaraan-kendaraan umum kita nyaman dan aman, WC-WC umum kita bersih, sekolah-sekolah kita tidak tawuran. Tapi malam ini mereka akan hadir di rumah itu sebagai apresiasi kepada Mbah Kodok Ibnu Sukodok, karena dia telah mengorangkan pertama kali dalam sejarah bangsa Jawa yang sudah ribuan tahun, pertama kalinya manusia Jawa laki-laki kawin dengan makhluk halus dilakukan dengan penuh khidmat dan hormat di alam manusia. Acara ini sebetulnya yang memendam banyak harapan. Yang pertama kita harapkan bahwa revolusi mental itu bisa berhasil dan Jokowi bisa menang tanpa menumpahkan darah. Itu yang pertama. Yang kedua, perjumpaan antara Kodok Ibnu Sukodok dengan Setyowati kan terjadi di Alas Ketonggo. Ceritanya pada waktu itu Setyowati sedang di Alas Ketonggo mencari bantuan. Mencari bantuan karena tempat tinggalnya dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi orang-orang yang bertanggung jawab tidak membetulkan. Dia berasal dari satu mata air yang dulu indah sekali, dibikin kolam renang oleh orang Belanda, zaman Belanda, di tengah hutan begal. Itu dulu hutan yang pohon jatinya itu diameter 1 meter lebih. Tapi di tahun 99 itu seluruh hutan itu sampai daerah Ngawi, Blora, Bojonegoro itu dijarah oleh kelompok-kelompok terorganisir dan bersenjata. Lalu setelah dijarah, mata air di Sendang Margo itu lalu dirusak oleh masyarakat sekitar yang ingin mengambil airnya yang sudah debitnya sudah sangat turun untuk mengairi sawah dan sebagainya itu. Nah, Setyowati dari situ ke Tonggo untuk minta bantuan dan dia ketemu Kodok. Lalu dengan itu ya
Harapan yang kedua setelah tentang kita harapkan Jokowi bisa menang tanpa pertumpahan darah, harapan kedua tentu Sendang Margo bisa diperbaiki oleh pemerintah, perhutani dan masyarakat tepi hutan yang memetik manfaat dari tempat itu. Itu harapan keduanya.